Selamat pagi, siang, sore, dan malam YouTuber. Skeptis atau tidak skeptisnya kamu, tanpa kita sadari, sesuatu yang aneh dan misterius mungkin terjadi di sekitar kita. Contohnya seperti video-video yang akan kami bagikan berikut. Namun kembali kami ingatkan, kami tidak memaksa kamu untuk percaya video-video yang kami bagikan. Cukup jadikan video ini sebagai hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Selamat menyaksikan. Tidak ada jawaban yang pasti, apakah penculikan alien itu nyata atau tidak. Banyak bukti yang mendukung kedua sisi argumen. Beberapa orang percaya penculikan alien hanya halusinasi yang disebabkan oleh penyakit mental. Sementara yang lain percaya jika itu adalah peristiwa nyata, di mana alien menculik orang untuk alasan yang misterius dan tidak diketahui. Seperti klip ini yang telah membuat geger internet dengan spekulasi apakah penculikan alien itu nyata dan tertangkap kamera. Sumber asli video ini sulit diketahui, tapi versi ini dibagikan ke TikTok oleh Dark Tales Paranormal. Saat larut malam, kamera CCTV rumah ini menunjukkan dua orang duduk di halaman belakang mereka sambil menikmati minuman. Mereka tampak mengobrol ketika tiba-tiba sesuatu di luar kamera sepertinya menarik perhatian mereka. Lihat lagi dengan lebih lambat, wanita di sebelah kiri sepertinya hilang begitu saja. Tiba-tiba terlihat kilatan cahaya aneh yang berkedip di udara. Dan pria itu jatuh dari kursinya. Dia melihat sekeliling, mencari-cari wanita tadi, dan terlihat bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Apakah ini penculikan alien nyata yang tertangkap kamera? Video ini menyebabkan kegemparan online dengan banyak orang berspekulasi jika itu bisa jadi bukti penculikan oleh alien. Salah satu catatan pertama yang pernah tercatat sebagai penculikan alien berasal dari pasangan yang bernama Betty dan Bernie Hill. Pada bulan September 1961, pasangan itu sedang dalam perjalanan pulang dari liburan di Kanada ketika mereka melihat cahaya terang di langit. Mereka percaya itu adalah UFO dan mereka diculik oleh alien. Menurut laporan, mereka bangun beberapa jam kemudian tanpa ingat apa yang telah terjadi. Mereka juga mulai mengalami mimpi buruk dan kilas balik kejadian itu. Psikiater membantu mereka mengingat peristiwa itu melalui hipnotis. Awalnya psikiater itu skeptis dengan cerita mereka, tapi akhirnya mulai percaya jika mereka mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi selama periode penculikan mereka. Banyak korban penculikan melaporkan lumpuh atau tidak sadar selama pengalaman mereka, sering menggambarkan jika mereka diperiksa oleh alien yang terkadang memiliki prosedur aneh yang dilakukan kepada diri mereka. Prosedur ini termasuk menempatkan implan ke dalam tubuh korban. Bahkan beberapa korban penculikan dipaksa untuk berhubungan seks dengan alien di luar kehendak mereka. Beberapa korban penculikan bahkan telah melaporkan bahwa mereka memiliki anak dari alien. Jadi apakah kita menyaksikan penculikan alien asli dalam rekaman ini? Menurut laporan, pria di dalam rekaman itu sekarang tertekan akan kejadian ini sehingga mengalami sakit mental. Jadi rasanya sampai dengan pria itu memberi pernyataan ke publik, klip ini mungkin akan tetap menjadi misteri.
Selama manusia masih menatap langit dan bintang-bintang, mungkin imajinasi akan selalu terlintas di otak manusia. Mungkinkah semesta yang maha luas ini hanya diperuntukkan bagi manusia saja? Lalu muncul pertanyaan, jika kita tidak sendiri, apakah makhluk dari dunia lain pernah mengunjungi kita? Dan di mana mereka sekarang? Pada awal tahun 2023, ada serangkaian cerita tentang militer Amerika yang menembak jatuh objek misterius di wilayah udara Amerika yang telah menarik perhatian dunia. Menurut laporan, salah satu objek itu berbentuk struktur segi 8 serta memiliki tali yang melekat padanya turun di atas Danau Huron. Tak lama setelah itu, website berita Karapia membagikan foto-foto ini ke internet. Konon diambil di wilayah Montana. Terlihat sesuatu yang persis dengan film fiksi. Tampak seekor sapi yang diangkat ke udara oleh semacam pesawat yang tidak dapat diidentifikasi. Hewan itu diikat ke tali atau kabel yang sepertinya terhubung ke objek itu. Postingan itu mencatat jika objek di dalam foto itu sangat mirip dengan objek yang ditembak jatuh oleh pihak militer di atas Danau Huron baru-baru ini. Catatan menarik lainnya adalah bahwa kasus mutilasi hewan sudah lama ada dan dikaitkan dengan penampakan UFO serta dugaan aktivitas luar angkasa. Dalam kasus ini, ternak seperti sapi, kuda, dan domba kadang-kadang ditemukan dengan sayatan di tubuhnya seperti pembedahan yang tidak biasa. Teori seputar insiden ini diperkirakan hanyalah penyebab alami seperti predator, penyakit, hingga keterlibatan lembaga pemerintah atau semacam sekte. Namun beberapa orang percaya bahwa makhluk luar angkasa lah yang bertanggung jawab atas kejadian mutilasi yang aneh itu. Banyak yang menyarankan bahwa alien mungkin sedang melakukan eksperimen terhadap hewan bumi atau mempelajari pengaruh lingkungan bumi pada ekosistem biologis mereka. Sementara fenomena itu tetap menjadi kontroversial dan tidak terbukti, gagasan tentang mutilasi hewan bumi oleh alien tetap menjadi topik populer di kalangan paranormal dan teori konspirasi. Jadi mungkinkah objek di foto-foto ini ada hubungannya dengan benda-benda yang ditembak jatuh di wilayah udara Amerika? Dan jika demikian, apakah pesawat itu berasal dari alien? Beritahu kami teorimu tentang yang satu ini di kolom komentar. Dan sekarang, sebelum kita melanjutkan video-videonya, jika kamu suka dengan video-video seperti ini, maka jangan ragu untuk menekan tombol jempol yang ada di bawah video ini. Subscribe juga bagi yang belum dan tekan loncengnya agar kamu tahu kapan kami akan membagikan video-video terbaru selainnya. Kita lanjutkan video berikutnya. Cerita dan konspirasi tentang penculikan hewan ternak oleh alien menjadi topik yang menarik untuk dibicarakan selama berabad-abad. Namun meskipun banyak kisah yang dilontarkan, sangat jarang ada bukti kuat yang dapat menunjukkan adanya keterlibatan alien terhadap penculikan hewan ternak. Namun video yang dibagikan oleh Blast Inc. sepertinya akan menambah misteri dan mungkin akan menjadi bukti keterlibatan alien. Tidak diketahui dengan pasti di mana video ini diambil, tapi menurut beberapa info di internet, video ini direkam di Puerto Gaboto, Argentina pada tahun 1983 oleh seorang peternak sapi menggunakan kamera VHS. Coba lihat. Awalnya menunjukkan seorang peternak yang mengambil video sekelompok sapi yang merumput, tapi tiba-tiba kamera menangkap seekor sapi yang sepertinya terangkat ke udara. Yang lebih mengerikan, sapi itu tiba-tiba lenyap begitu saja, seolah-olah tersedot ke dalam cahaya aneh yang melayang. Perekam panik sehingga menyebabkan kamera goyang dan cahaya aneh itu telah menghilang. Jika kita perlambat videonya, sepertinya cahaya itu melesat dengan cepat
lalu menghilang. Video ini menjadi viral di berbagai platform dengan ribuan netizen berspekulasi tentang keaslian video ini. Sementara beberapa netizen skeptis menyatakan jika video ini palsu karena tidak adanya informasi yang lengkap tentang kapan, siapa, dan di mana lokasi video itu diambil. Seolah-olah video ini sengaja disebarluaskan untuk menyebarkan ketakutan. Namun banyak yang yakin jika video ini bisa menjadi bukti tentang keberadaan alien dan UFO dengan alasan bahwa video ini diambil menggunakan kamera VHS yang pada dasarnya masih menggunakan pita film sehingga sangat sulit untuk dimanipulasi. Bagaimana menurutmu? Apakah video lama ini bisa menjadi bukti tentang penculikan oleh alien atau itu hanya video palsu yang dirancang untuk menakut-nakuti dunia? Coba tuliskan teorimu di kolom komentar. Tidak banyak orang yang dapat mengklaim jika mereka telah mengalami pertemuan dengan alien yang sebenarnya. Bahkan hanya sedikit yang memiliki cerita penculikan yang menurut para ahli dapat dipercaya. Menurut Birmingham UFO Group, rekaman ini adalah salah satu kasus langka di mana banyak orang percaya klaim korban. Dimulai ketika seorang wanita dari Joinwich, Inggris mengaku kepada suaminya bahwa dia percaya telah diculik oleh alien saat tidur. Awalnya sang suami tidak percaya. Dia mencoba menenangkan pikirannya dengan memasang kamera inframerah di kamar tidur mereka untuk merekam mereka saat tidur dengan harapan dapat membuktikan dan meyakinkan istrinya bahwa apa yang diklaim istrinya telah diculik oleh makhluk luar angkasa hanyalah mimpi buruk. Sayangnya, video itu menunjukkan sesuatu yang sangat berbeda dari yang diharapkan. Kita dapat melihat pasangan itu tidur nyenyak di bawah selimut putih. Beberapa detik kemudian, selimut itu tampaknya terangkat naik di atas wanita yang sedang tidur itu. Dan saat selimut itu jatuh kembali ke kasur, wanita itu tampaknya hilang. Dilihat dari stempel waktu, rekamannya dipercepat sekitar 12,5 menit. Kemudian selimut itu terlihat mengepul ke udara, bahkan kali ini lebih tinggi. Saat jatuh kembali, selimut itu sepertinya mendarat di tubuh tengkurap yang tampaknya wanita itu lagi, yang tetap tidur nyenyak di tempatnya. Keesokan paginya, wanita itu sekali lagi mengklaim bahwa dirinya telah diculik saat malam, dan rekaman ini tampaknya menjadi bukti. Penyelidik UFO yang bernama Dave Hodrien menghubungi wanita tersebut untuk melihat lebih jauh peristiwa yang tertangkap kamera itu. Hodrien mengirim video itu ke dua pakar analisis media, tapi kedua pakar itu pun bingung untuk menjelaskan apa yang terjadi dengan wanita di dalam rekaman itu. Wanita yang ingin namanya dirahasiakan ini mengklaim bahwa dia telah diculik oleh alien di dua kesempatan terpisah. Insiden pertama terjadi pada tanggal 3 Desember 2010 sekitar jam 1 pagi. Wanita itu bercerita bahwa dia bangun untuk memeriksa putrinya di tempat tidur. Ketika dia berjalan melewati jendela, dia melihat sebuah benda aneh berbentuk lempeng yang mengambang di lapangan yang berdekatan dengan rumah mereka. Objek itu mulai bersinar dan mendekati rumah. Di saat itu, wanita itu mengklaim dia merasa objek itu mengamatinya dan muncul perasaan tenang yang aneh menyelimutinya. Dan anehnya, tiba-tiba dia sudah di tempat tidur. Wanita itu merasa seperti dia tidak di kamarnya. Dia merasa seperti telanjang, berbaring di tempat yang tidak dikenalnya, permukaan yang keras, dan ruangan yang gelap. Dia merasa putri sulungnya berlutut di sampingnya. Dia bersandar dan berbisik, "Ibu, tidak apa-apa. Jangan khawatir, ini giliranmu, Bu. Jangan takut, mereka tidak akan menyakitimu." Tiba-tiba dia merasa seperti melayang di semacam terowongan. Di titik ini dia merasa lumpuh dan hanya bisa menggerakkan matanya. Dia bisa merasakan jika ada beberapa makhluk kecil yang berdiri di sekitarnya. Makhluk-makhluk itu dapat berbicara langsung ke dalam pikirannya. Mereka meyakinkan wanita itu bahwa tidak ada bahaya yang akan datang padanya.
Wanita itu mengingat beberapa eksperimen invasif yang terjadi padanya sebelum tiba-tiba terbangun kembali di tempat tidurnya sendiri. Dia telanjang dan baju tidurnya berserakan di lantai. Karena ketakutan, dia membangunkan suaminya untuk menjelaskan apa yang terjadi. Keesokan paginya wanita itu merasakan sakit yang tajam di bagian bawah perutnya, tepatnya di dekat indung telurnya, serta jari tangan kirinya yang terasa sakit. Di hari-hari berikutnya, wanita itu menjadi cemas setiap kali akan tidur. Itu menjadi sangat buruk, sehingga suaminya memutuskan untuk memasang kamera inframerah di kamar tidur mereka, yang membawa kita ke rekaman yang baru saja kita lihat ini. Saat malam rekaman ini diambil, wanita itu mengingat perasaan mendengung yang terjadi di kepalanya, sebelum dia dibawa ke sebuah ruangan yang penuh dengan makhluk kecil sekali lagi. Salah satu makhluk itu menggerakkan tangannya di sekitar tubuh wanita itu, tapi tidak menyentuhnya secara langsung. Makhluk itu menjaga jarak sekitar 1 atau 2 inci. Dan lagi, makhluk itu seolah-olah berbicara menggunakan telepati, mengatakan tentang penyakit yang diderita wanita itu, seperti sakit mah di perut bagian bawahnya. Beberapa saat kemudian wanita itu merasakan sensasi seperti sebelumnya, seolah-olah dia melayang di terowongan atau koridor gelap. Tanpa disadarinya, setelah pagi, di cermin dia melihat ada 2 memar asimetris di sekitar perut bagian bawahnya. Menyadari jika sesuatu yang aneh telah terjadi, dia dan suaminya memeriksa rekaman CCTV dan terpana dengan yang mereka lihat. Rekaman itu tampaknya membuktikan bahwa dia diculik dan dipindahkan dari tempat tidurnya dalam jangka waktu tertentu. Kasus ini jauh lebih besar cakupannya daripada yang kami bagikan. Untuk membaca laporan lengkap Dev Hodrien tentang insiden itu, kami sudah meletakkan tautan ke situs webnya di kolom deskripsi. Manusia telah terobsesi dengan UFO selama mereka berspekulasi tentang keberadaan alien. Namun ceritanya harus sangat kredibel untuk menjadi dasar X-File. Seorang wanita bernama Kelly Kell tinggal di Victoria, Australia. Suatu hari pada tahun 1993, dia dan suaminya sedang berada di mobil, mengemudi melalui hutan dan denong. Ketika mereka melihat benda seperti balon udara yang terbang di langit, berupa deretan 5 atau 6 cahaya oranye yang membentuk lingkaran yang berbeda. Pasangan itu melihat objek itu beberapa kali sebelum objek itu terbang dengan cepat. Dan apa yang terjadi selanjutnya menjadi misteri. Kelly dan suaminya merasa seperti ingatannya menjadi kosong dan hampa ketika mereka menyadari jika mereka sudah berjalan sejauh beberapa ratus meter tanpa ingatan jika telah menempuh jarak itu. Saat mereka sampai di rumah, mereka baru menyadari bahwa mereka telah kehilangan 1 jam penuh saat itu, dan muncul tanda luka segitiga di dekat pusar Kelly yang cukup membuatnya kesakitan. Akhirnya Kelly menjalani hipnoterapi. Dia mengalami kilas balik selama beberapa bulan sebelumnya, dan kemudian Kelly menceritakan kisahnya di televisi nasional setempat. Kelly mengklaim bahwa ada beberapa makhluk asing yang muncul di lapangan. Mereka tidak memiliki fitur yang terlihat selain dari mata merah bulat, dan sepertinya mereka berkomunikasi secara telepati. Mobil lain yang juga ada di jalan itu menepi, juga mengalami yang sama. Mereka kemudian menguatkan cerita Kelly dengan memberikan rincian lebih lanjut. Mereka juga mengklaim bahwa mereka dibawa ke kapal aneh dan diperiksa oleh makhluk asing. Lebih aneh lagi, mereka juga mengklaim jika mereka juga memiliki luka segitiga di perut bagian bawah setelah insiden tersebut. Pihak Australian Phenomenon Research membuat laporan tertulis dengan merinci kejadian aneh itu, termasuk wawancara dengan beberapa saksi. 300 saksi dihadirkan untuk menceritakan detail kejadian yang membingungkan ini. Sayangnya politik antar kelompok memperkeruh kasus ini, dan laporan itu tidak pernah dirilis ke publik. Banyak penggemar UFO percaya bahwa laporan yang belum dirilis itu adalah peluang emas yang terbuang sia-sia. Di tahun 2016, pemeran The X-File reboot yang bernama Mulder mereferensikan kasus bersejarah ini. Dia mengatakan, yang membuat saya tertarik saat saya melihat peta di mana ini terjadi, ternyata hanya 20 menit dari tempat saya tinggal saat ini. Mungkin suatu hari nanti, kami akan melakukan streaming langsung dari lokasi tempat pertemuan alien itu. YouTuber, itu tadi video-video aneh, unik,
menakjubkan, penuh dengan misteri, juga mengandung anomali dan fenomena yang sudah kami kumpulkan untukmu. Juga sudah kami buatkan narasi dan cerita agar bisa menjadi hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Untuk saat ini, kita sudahkan dulu videonya sampai di sini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan, dan saya Robby undur diri. Salam anomali.